Renungan Tetes Embun. Tetes Embun, Senin 19 Desember 2022. Keraguan. Pembacaan dari Lukas 1 ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Sobat Katolikana, jika sobat berkunjung ke Barak Tentara Indonesia, kita seringkali mendapati slogan besar yang tertulis, "Ragu-ragu, lebih baik kembali." Slogan tersebut bukan saja sebagai pengingat, namun juga memberikan pesan bahwa setiap langkah yang diselimuti keraguan pasti tidak akan menyelesaikan persoalan. Sehingga lebih baik kembali ke titik awal untuk menyusun kembali keyakinan. Sobat Katolikana, keraguan merupakan hal dasar yang ada dalam setiap manusia. Dalam dunia psikologi, keraguan dipandang sebagai sebuah sindrom yang dikenal sebagai impostor syndrome, yakni sebuah sindrom di mana manusia memiliki keraguan atas diri sendiri dalam mencapai suatu tujuan. Sindrom ini umum dijumpai dalam kehidupan dan cukup mengganggu, karena jika terus-menerus terjadi, dapat menimbulkan kecemasan, stres, bahkan depresi. Hal ini timbul ketika logika tidak bertemu, ketika kita menghadapi kenyataan. Seringkali keraguan itu muncul karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Jangan-jangan gagal nih, karena saya tidak pandai bahasa Inggris. Aduh, bisa nggak ya? Karena saya tidak kaya. Mana mungkin saya bisa lulus? Gimana nih? Kayaknya gagal nih. Gak mungkin saya bisa lalui ini semua. Saya kan lemah. Ya, ini semua merupakan salah satu contoh ungkapan keraguan. Seringkali kita ucapkan dengan tidak sadar, meragukan kemampuan diri kita. Ketika melihat tantangan yang besar, melihat kondisi yang berat, secara tidak sadar, keraguan ini membawa kita kepada ketidakpercayaan. Alih-alih berhasil, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Padahal ada elemen lain di luar kemampuan kita yang dapat membantu kita, yakni iman. Hal yang sama terjadi dalam kisah Injil yang disampaikan kepada kita hari ini. Penginjil Lukas nampaknya menguraikan dengan detail lewat bacaan hari ini mengenai proses kehadiran Yohanes Pembaptis. Sebagai manusia yang lemah, Zakaria merasa ragu atas pesan yang disampaikan oleh malaikat. Padahal yang disampaikan adalah wahyu Allah yang tidak pernah meleset. Keraguan Zakaria terjadi ketika logika manusia dan kenyataannya tidak sebanding lurus, sehingga muncul keraguan. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ironisnya, alih-alih percaya, iman Zakaria goyah dan tidak percaya akan firman yang dibawa oleh sang malaikat. Keraguan ini timbul ketika Zakaria lebih mengandalkan logika manusia daripada kacamata imannya. Sobat Katolikana, keraguan Zakaria adalah keraguan kita manusia-manusia modern saat ini. Kita seringkali ditantang situasi di mana logika kita lebih dominan, sehingga mengaburkan iman kepercayaan kita kepada penyelenggaraan ilahi. Seringkali kita goyah dan ragu
akan kebenaran yang telah didasarkan oleh Yesus sendiri. Ragu akan ajaran para bapa gereja yang menyuarakan kebenaran. Masa sih kita orang Katolik menyembah patung? Apa benar di salib Yesus ada unclean spirit? Apa benar Yesus itu Tuhan? Dan masih banyak contoh keraguan yang berkecamuk di masyarakat saat ini yang bisa saja mewabah, menghantui iman kita. Sobat Katolikana, ada hal menarik setelah Zakaria mengungkapkan keraguannya. Seketika itu juga, Zakaria menjadi bisu. Kebisuan yang dialami oleh Zakaria bukan sekedar sebuah hukuman atas ketidakpercayaan, namun suatu peringatan bahwa indera manusia bisa salah, sehingga diperlukan keheningan batin untuk membaca tanda iman. Sobat Katolikana, hal yang dapat dipelajari dalam bacaan hari ini adalah agar kita tidak mudah hanya mengandalkan indera serta logika manusia, namun juga mengutamakan mata iman, sehingga melihat segala sesuatu dari kacamata iman. Yang kedua, bahwa keraguan tidak akan menyelamatkan. Sehingga ketika kita dihadapkan situasi yang berat, jalan satu-satunya adalah mengheningkan mulut kita, membisukan logika kita, dan mendekatkan diri pada pernyataan iman. Pernyataan iman perlu diasah dengan cara selalu mendengarkan firman Allah, dekat kepada Allah lewat laku doa rutin, dan mengasah kepekaan kita dengan selalu mendengarkan suara hati. Suara hati yang terasa akan selalu mengarahkan langkah kaki kita menuju keselamatan. Tantangannya adalah dengan kondisi post-truth, di mana kebenaran dapat dikonstruksi demi kepentingan segelintir orang. Maka kita sebagai seorang Katolik tidak perlu ragu akan dasar iman kita adalah benar, sehingga dengan dasar iman tersebut sebagai patokan tolak ukur bertindak dan mengambil keputusan, dengan selalu mengandalkan menghadirkan Yesus, maka suara hati kita akan selalu terasah, agar kita tidak ragu dalam bertindak. Marilah berdoa. Ya Yesus andalanku, aku bersyukur karena Engkau sumber kehidupanku. Ajarlah aku tidak melulu memakai logikaku, pemahamanku untuk mengenal Engkau. Bawalah aku, tenggelamkanlah aku ke dalam hati-Mu yang maha luas, agar aku semakin yakin bahwa hanya Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupanku, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kekal untuk selama-lamanya. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.